Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Saya bisa menyapa teman-teman semua. Setelah video terakhir sebelumnya yang saya posting, tadi saya lihat tanggalnya tanggal 31 Oktober ya. Jadi sudah 15 hari ya, sudah 2 minggu lebih sejak saya posting video sebelum yang ini. Oke teman-teman, untuk mengawali setelah agak lama nggak sharing video ya. Kali ini saya mau sharing yang ringan-ringan aja teman-teman ya, tentang, bagaimana sih kira-kira caranya atau kiatnya atau tipsnya, biar kita bisa, tetap bertahan ya, bertahan dan, sekaligus enjoy di dunia saham ya. Nah jadi, usahakan teman-teman ya jangan sampai, saham membuat teman-teman terbebani ya, membuat stres, terbebani, apalagi bangkrut dan hal-hal buruk lainnya ya. Oke, kita langsung teman-teman ya, jadi nanti kita akan lihat pertama yang harus dilakukan, sebelum kita masuk di dunia saham atau nyaham itu nanti kita harus apa dulu, kemudian saat sudah, mulai, jual beli saham, saat sudah mulai mengoleksi saham atau terjun di dunia saham nanti kita harus seperti apa. Kemudian, nanti di bagian akhir kita akan lihat, kira-kira apa sih tujuan dari kita, eee masuk di dunia saham ya, goals yang akan kita capai tentunya sesuai dengan preferensi masing-masing ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, sebelum masuk dunia saham teman-teman, harus memiliki setidaknya 3 hal berikut ya, ini yang saya, rangkum, yang saya simpulkan. Yang pertama adalah, teman-teman harus pastikan sudah memanage keuangan pribadi atau rumah tangganya dengan bagus ya. Dalam artian, pengeluaran sudah diinventarisir dengan bagus dan, gaji atau pemasukan atau penghasilan masih ada sisa ya setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran tersebut. Artinya secara, uang masuk dan uang keluar dalam tiap bulannya sudah aman teman-teman ya. Dan, ada dana yang masih ada ruang ya untuk disisakan dan akhirnya masuk ke, saham ini teman-teman. Jadi mungkin bisa dibuat prioritas bahwa pertama adalah kebutuhan pokok sudah terpenuhi, kemudian cicilan-cicilan ya, angsuran-angsuran. Karena saya yakin lebih dari separuh dari kita, dari, saya dan teman-teman viewer semua, dalam usia yang masih belum mencapai, bebas cicilan ya. Artinya usia-usia produktif di usia 30, 40, bahkan mungkin di awal 50 itu teman-teman masih memiliki cicilan, entah itu cicilan tempat tinggal atau rumah ya, entah itu cicilan kendaraan dan lain-lain ya. Jadi pastikan, kebutuhan pokok sudah terpenuhi, kemudian cicilan sudah aman, kewajiban-kewajiban kita terkait, keluarga besar, terkait, kebutuhan untuk bermasyarakat, untuk hiburan dan lain-lain sudah terpenuhi ya, baru setelah itu ada ruang untuk, disisakan untuk investasi di saham ini teman-teman. Oke, kemudian, yang kedua, pengetahuan dasar tentang investasi ya. Tentunya, harus paham dulu investasi tidak hanya di saham ya, ada di properti, ada di, yang lainnya, di surat berharga, kemudian ada di, usaha yang real ya, usaha yang real itu juga investasi teman-teman ya. Jadi harus dipahami dulu dengan segala kelemahan dan kelebihannya ya. Kemudian, yang harus dipunyai sebelum masuk di dunia saham adalah, pelajari dulu, beberapa hal dasar sebelum teman-teman mulai masuk ke dunia saham. Misalkan tentang saham itu sebetulnya apa, kemudian, untung dan rugi jika kita, berinvestasi maupun trading di saham ya, harus dipahami dulu ya. Supaya jangan sampai, over ekspektasi ya, atau punya, harapan yang berlebih, atau juga terlalu antipati terhadap, saham ini teman-teman. Kemudian poin kedua setelah teman-teman, lakukan apa hal-hal dasar yang harus, dimiliki dulu ya sebelum masuk ke dunia saham. Sekarang saat sudah masuk ke dunia saham, kira-kira apa yang mesti dilakuin ya? Nah, yang pertama tentukan gaya permainan ya, saya tulis ini tentukan gaya permainan artinya, tentukan style yang sesuai dengan teman-teman semua ya, sesuai dalam artian,
disesuaikan dengan rutinitas sehari-hari teman-teman ya, rutinitas terkait dengan pekerjaan, kemudian terkait dengan aktivitas di rumah maupun di tempat kerja atau hal-hal lainnya ya terkait aktivitas keseharian. Karena ini nanti akan berhubungan dengan seperti apa model dalam kita di dunia saham ya, apakah sebagai investor yang pasif, dalam artian beli kemudian didiamkan sahamnya dalam jangka waktu yang cukup lama atau sangat lama, atau akan menggunakan sistem atau style swing trading dengan jangka waktu beli dan jualnya yang relatif agak lama dalam hitungan minggu atau bulan, atau juga bisa day trading ya dalam beberapa hari atau dalam kurang dari 1 minggu bisa melakukan beli dan kemudian jual sahamnya, atau juga bahkan scalping ya dalam hitungan menit atau dalam 1 hari teman-teman memutuskan beli dan jual sahamnya. Ini tentunya sangat terkait dengan waktu tadi ya, waktu atau kegiatan atau rutinitas teman-teman semua ya, karena melihat bagaimana kesibukan kita, kemudian melihat bagaimana kita bisa tetap melakukan aktivitas sementara kita juga menekuni di saham ini teman-teman. Kemudian yang kedua adalah setelah kita menentukan style dalam dunia saham, kita harus berusaha konsisten dengan style tersebut ya. Jangan terlalu sering merubah style. Mungkin sekali dua kali mencoba gaya yang lain itu bagus untuk mencari kecocokan ya, tapi jangan terlalu sering. Dan kalau sudah menemukan kecocokan, saya rasa berusahalah konsisten di gaya tersebut ya, kemudian berdisiplin. Lalu yang ketiga, tingkatkan pengetahuan sesuai kebutuhan. Jadi perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, pengalaman teman-teman semua di dunia saham, alangkah baiknya meningkatkan pengetahuan ya yang terkait dengan dunia investasi dan saham tersebut. Namun tidak harus memasang target yang terlalu tinggi ya teman-teman ya dalam dalam hal literasi atau pengetahuan di dunia saham ini. Maksud saya sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau memang kita tipenya tidak terlalu aktif di saham, hanya jarang melakukan buy and sell, maka mungkin pengetahuan tentang investasi dasar, kemudian tentang proses bisnis dari suatu perusahaan, lalu kondisi ekonomi secara makro, nah itu saya rasa sudah mencukupi ya, tidak perlu belajar teknikal secara mendetail, kemudian tidak perlu melihat bandarmologi secara mendalam. Saya kira nggak masalah kalau tipenya investor yang jarang melakukan buy and sell dalam waktu yang singkat ya. Jadi kembali lagi, pengetahuan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, yang terkait dengan style tadi, style kita dalam masuk di dunia saham. Oke, kemudian nah yang terakhir teman-teman, tujuan akhirnya mungkin saham ini bisa digunakan sebagai sarana kita untuk menabung ya teman-teman ya, menabung atau mengumpulkan uang dengan cara dibelikan saham-saham yang sesuai dengan preferensi kita, dan sedikit demi sedikit saham itu akan terkumpul, artinya uang kita juga terkumpul ya di saham tersebut, dan nantinya kita nantinya kita bisa menjualnya saat sudah mencapai jumlah yang ditargetkan ya, sesuai dengan target dari menabung kita itu. Misalkan untuk keperluan A, B, C, nah kita bisa menjual saham yang sudah kita akumulasi. Lalu kemudian selain untuk menabung atau mengumpulkan dana ya, bisa juga kita mengincar profitnya ya. Profitnya walaupun sedikit-sedikit, tapi barangkali tentunya disesuaikan dengan profil penghasilan kita ya, profil keuangan kita. Mungkin sedikit bagi kita, tapi buat orang lain itu sudah cukup banyak, atau banyak buat kita, tapi buat orang lain masih sangat sedikit. Makanya dari itu sangat-sangat relatif ya mengenai jumlah banyak dan sedikit ini. Namun ada baiknya kita melihat, oke lah, profit dikit-dikit tidak masalah. Barangkali anggap saja profit misalkan oh sudah bagus lah, sudah bersyukur lah dapat segini, bisa hitung-hitung buat ongkos, untuk ongkos mudik barangkali ya, untuk ongkos mudik udah bagus ini, bisa buat mudik nanti pas lebaran, atau juga bisa untuk
jaga-jaga buat bayar pajak kendaraan tahunan ya, atau juga bisa buat ongkos servis kendaraan lumayan, atau juga bisa buat mungkin yang enteng-enteng bisa buat beli jajan di akhir pekan ya, atau sebulan sekali, atau juga tentunya bisa untuk biaya, oh bisa untuk biaya pendidikan anak dan seterusnya ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi tentunya harus tetap eh, disiplin tadi ya, dengan style dan juga dengan target-target yang memang sudah di-setting oleh kita masing-masing, teman-teman. Oke, setelah tadi kita menentukan apa, gaya, kemudian, targetnya apa, kemudian profit-profit yang akan kita ambil, maka kita mulai bisa menjalani, jadi bisa berjalan beriringan ya, antara kita menjalani profesi kita sehari-hari, misalkan kerja kantoran, misalkan kerja di pabrik atau kerja di lapangan ya, tetap bisa menjalani profesi tersebut dengan tenang ya, sambil kita juga tentunya masuk di dunia saham ini, teman-teman. Jadi intinya kerjaan utama kita jangan sampai terganggu dengan kita masuk ke saham ya, jangan bikin stres, jangan bikin konsentrasi kita di kantor, di tempat kerja menjadi terganggu ya, jangan terlalu sering lihat aplikasi trading dan seterusnya ya. Kemudian selain tenang menjalani profesi juga kita tentunya hampir semua dari kita ya mengidamkan atau memimpikan atau merencanakan ketenangan saat usia kita sudah lanjut ya, dengan saham misalkan nantinya bisa mendapatkan passive income, tentunya itu hal yang sangat menyenangkan. Passive income di usia lanjut sudah pensiun gitu ya, sudah nggak pensiun atau sudah nggak kerja secara langsung di lapangan ya, tapi kita tetap bisa mendapatkan penghasilan dari saham ya. Entah dari capital gain karena memang teman-teman masih tekun untuk terus mengikuti update dari pergerakan harga ya, dari capital gain, bahkan dengan trading yang aktif, karena tentunya waktunya yang tersedia sudah lebih banyak ya, setelah tidak menjalani profesi, setelah memasuki masa pensiun atau sudah tidak bekerja langsung di lapangan lagi, waktunya menjadi lebih banyak tersedia untuk saham ini ya. Atau teman-teman barangkali tidak akan terlalu aktif walaupun nanti sudah pensiun atau sudah tidak aktif lagi di pekerjaan waktu masih produktif ya, justru akan memanfaatkan masa tuanya nanti, masa pensiunnya nanti dengan aktivitas yang sedikit, maka mungkin dividen dari saham yang sudah kita koleksi sejak jauh-jauh hari itu bisa kita nikmati di masa tua nanti ya. Oke teman-teman, itu sharing ringan kali ini ya. Mungkin teman-teman sudah tahu pastinya, namun mudah-mudahan bisa merefresh apa sih sebetulnya hal-hal yang harus kita punyai, kondisi yang harus kita miliki dulu ya sebelum aktif di dunia saham, dan juga bisa menjalani dengan tenang, dengan enjoy, juga dengan tujuan-tujuan yang sudah ditargetkan ya, dengan konsisten, dengan disiplin, dan sesuai dengan financial goals dari teman-teman masing-masing ya. Itu saja sebagai video awal setelah beberapa saat tidak upload video, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Uh, Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.